Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini sungguh menyedihkan. Dahulu ada pria pejuang Uhud yang mati lalu divonis Rasulullah masuk neraka. Padahal berjihad fisabilillah adalah sebuah ibadah yang besar sekali pahalanya. Namun bagaimana jadinya apabila sudah capek-capek berjihad mati-matian tapi malah divonis Rasulullah masuk neraka? Vonis ini tentu membuat kita heran. Pasalnya seorang mujahid sudah rela kehilangan keringat, darah, harta, bahkan nyawa. Bagi pejuang yang masih hidup bahkan harus menanggung luka dan cacat fisik yang menyakitkan. Dahulu kaum muslimin pernah terkagum atas perjuangan seorang pria bernama Kusman. Ia jago berperang dan bidikan pedangnya jarang yang meleset. Sulit sekali Kusman untuk dikalahkan. Keahliannya dalam berperang dan menumpas orang-orang kafir, banyak orang yang menyangka bahwa ia adalah seorang ahli surga. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbeda pandangan. Beliau bersabda bahwa Kusman adalah salah satu dari penduduk neraka. Hal ini tentu saja membuat kaum muslimin bingung atas vonis Nabi. Di saat tibanya perang Uhud, Kusman turut ikut berjuang bersama kaum muslimin. Tapi sebenarnya, awalnya ia enggan ikut perang sebab tersinggung dengan sabda Nabi yang memvonis dirinya ahli neraka. Utsman memilih berdiam diri di rumah. Lalu datanglah wanita Bani Zafar dan membuli Utsman bahwa ia seperti wanita karena tak ikut berperang. Sungguh memalukan apabila seorang pria tidak ikut perang dan suka mager. Karena terus-terusan dikejar dan dibuli, akhirnya Utsman merasa malu campur marah. Utsman kemudian masuk rumah untuk mengambil peralatan perang. Ia ambil tombak, perisai dan pedangnya. Setelah itu keluarlah ia dari rumah dengan menaiki hewan kendaraannya. Kemudian berangkat ia ke Uhud untuk ikut berperang bersama pasukan kaum muslimin. Setelah sampai di tempat perkumpulan kaum muslimin, Utsman hadir sebagai sosok mujahid yang siap bertempur. Keahliannya dalam tombak menombak tentu menjadikannya sosok pejuang Islam yang sangat ditakuti musuh. Dalam peperangan Uhud, Utsman bertarung dengan ganasnya. Ia sabitkan pedangnya dan melemparkan tombaknya ke arah pasukan kafir. Setiap senjata yang ia tebas jarang sekali yang meleset. Banyak sekali kaum kafir yang berhasil dibabat pedang Utsman. Ia laksana sosok yang bikin musuh ketar-ketir. Keberanian brutal ini lantas membuat kaum muslimin bergumam, masa orang sehebat itu dalam berjihad masuk neraka? Kaum muslimin kurang begitu yakin jikalau Utsman kelak akan dibakar api-api neraka. Ketika kaum muslimin menang di perang Uhud, Utsman tetap terus membabat orang-orang kafir dikala pasukan pemanah asyik mengais harta rampasan. Di sela-sela peperangan, tidak diduga pedang Utsman patah karena efek berkali-kali ditebaskan. Seketika ia berteriak kepada orang-orang Aus agar terus berperang sampai darah penghabisan. Utsman dengan beraninya kembali menyerbu barisan musuh. Bahkan kaum muslimin memprediksikan Utsman akan mati. Namun nyatanya Utsman masih selamat. Dalam peperangan itu, Utsman juga berhasil membunuh Khalid al-Alam al-Uqaili yang menyeru untuk menawan Nabi Muhammad. Utsman banyak menghabisi pasukan kafir Quraisy, namun ia mengalami banyak sekali syahatan luka yang cukup parah. Dalam kondisi memperhatikan itu, Utsman sempat bertemu dengan Qatadah bin al-Nu'man. Qatadah lalu mengucapkan selamat kepada Utsman karena ia berhasil memperoleh kesyahidan. Namun Utsman membantah dan menyatakan bahwa tujuan ia berperang bukanlah untuk membela agama. Ia berjuang hanyalah untuk urusan dirinya dan membela kaum Madinah. Kondisi tubuh Utsman kian parah sekali. Luka-luka bekas perang banyak mengalirkan darah segar ke sekujur tubuh. Tubuhnya terlihat lemas dan kesakitan hebat. Ia merasa tak tahan hidup dalam kesakitan. Untuk mengakhiri rasa sakit itu, Utsman kemudian melakukan aksi bunuh diri dengan cara menancapkan benda tajam ke arah tubuhnya hingga akhirnya ia pun mati secara mengenaskan. Nauzubillah min zalik. Sungguh tepat sabda Nabi Muhammad SAW bahwa ada sesuatu hal yang menjadikan Utsman sebagai ahli neraka,
Yaitu sebab tujuan berjihadnya bukanlah untuk kepentingan agama, tetapi hanya untuk membela dirinya dan kaumnya. Selain itu, kematian Utsman bukanlah kematian dalam kondisi syahid, melainkan ia mati sebab bunuh dirinya sendiri. Jadi jelas inilah sebabnya Utsman divonis ahli neraka. Jadi bisa kita simpulkan bahwa suatu amal kebaikan belum tentu didasari niat baik. Bunuh diri adalah sebuah perbuatan dosa besar. Bahkan membunuh diri sendiri dosanya lebih besar daripada membunuh orang lain. Hal ini sebagaimana keterangan yang terdapat dalam kitab Al-Mawasu'atul Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Orang yang melakukan aksi bunuh diri akan kekal hidup di neraka. Namun maksud kekal ini perlu digarisbawahi, yaitu apabila pelakunya adalah seorang muslimin maka ia akan berada di neraka lebih lama. Tetapi setelah lama diazab di neraka, ia akan dimasukkan kembali ke dalam surga karena dia muslim dan memiliki iman dalam hatinya. Jadi setiap muslim pasti kelak masuk ke dalam surga meski harus mampir neraka dulu bagi yang berdosa banyak. Tetapi bagi orang kafir jelas kekal selama di neraka. Semoga kisah ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.